Kontroversi kepergian Dante terus beredar luas, di mana tepat sehari kepulangannya, Tamara langsung membuka donasi untuk Palestina. Hal itu pun sempat dikecam oleh beberapa pihak yang menganggap jika hal itu dimanfaatkan oleh Tamara hanya untuk sebuah kepentingan atas kepulangan Dante. Mendengar namanya terus disebut-sebut, Tamara juga sempat menyatakan jika hal itu ialah bentuk dari keinginan terakhir sang anak yang ingin sekali membantu Palestina. Lantas, benarkah hal itu sebenarnya bukan inisiasi Tamara langsung, melainkan adalah dari sang manajer pribadinya? Donasi sebenarnya itu kan mereka nggak tahu ya. Itu sebenarnya orang yang mau ngasih uang duka ke aku. Udah situ aja gitu. Nah, kemarin di rumah banyak yang mau ngasih uang duka. Terus manajerku bilang udah bikin ini aja, campaign ini biar uang dukanya ke situ nanti buat si yang Palestina itu. Itu hal yang wajar sih. Orang dekat aku tahu aku seperti apa. Ya kita tahu posisi mantan istri saya seperti apa. Mohon sebelum ada apa-apa, mohon sekali jangan terlalu menekan. Kita masih mengikuti hukum di Indonesia. Kita selalu ada positive vibes-nya. Saya minta jangan terlalu menekan. Saya minta tolong sih, karena saya banyak apa ya, mau bagaimanapun, mau siapapun, dia adalah ibu dari almarhum. Begitu, saya minta be nice, be positif sebelum ada hasilnya keluar. Dari kemarin aku dibilang ini, dibilang itu, aku cuma bisa diem aja. Yang penting kita lakuin yang terbaik buat Dante. Tujuan kita cuma Dante gitu aja. Di gambar cuma ini kok tumben ya, yang digambar tuh anak-anak Palestina. Jadi aku baru kepikiran gitu maksudnya. Barunya aku bahas situ. Tuh mungkin itunya dia kali pesannya. Cuma sebelumnya paling bendera-bendera doang. Oh enggak, yang anak kecil Ini anak kecil di bawahnya. Terus dia Jumatan, dia rajin Jumatan kan sama om aku di sini. Jumatan bilang nanti pengen ini deh om nyumbangin buat anak Palestina katanya gitu. Gak tahu. Udah bareng sama anak Palestina. Kayaknya mungkin ya. ketemu dia soalnya sampai apa kan nggak katanya gitu lah Palestina gitu, dia ngomonginnya Palestina terus. Koin, dia ngumpulin koin. Ini mah nanti buat apa? Buat anak Palestina, buat sumbangin di sana, kasihan kayak gitu. Dia kalau minta sesuatu sama saya itu selalu kayak misalnya gini ya, contohnya aja untuk pendidikan gitu ya. Karena pertama kan saya kan sebenarnya karena saya udah lama nggak ketemu, saya berpikiran oh ya udahlah biar deket gitu. Ntar di saat kita bisa ketemu lagi, saya sekolah kan dekat rumah saya gitu. Tapi si almarhum ini dia maunya tetap di situ. Saya bilang oh ya udah nggak apa-apa. Ya emang saya nggak pernah bertanya sih kalau misalnya dia minta apa segala macam. Bukan berarti saya manjain. Harus ada self reward lah. Harus ada reward lah untuk apa yang dilakukan sama anak saya gitu, dengan tidak nakal, dengan bisa punya teman gitu, dengan dia dan dia tuh sama teman-temannya tuh dianggap sangat baik, humble gitu. Itu menurut saya itu suatu prestasi ya. Karena dia dewasa sekali. Banget kan. Pas dia nggak ada tuh langsung nyambung. Kayak oh pantesan ya gitu. Dia tuh anaknya kan ceria banget. Tahu kan banget, kan deket ceriwis banget. Ngomong. Tapi belakangan diem dia. Belakangan ini tuh kayak nggak ada semangatnya sampai aku nyuruh bapaknya bawa ke dokter. Tuh Dante sakit. Kenapa nih? Dokternya nggak apa-apa. Gitu, bosnya nggak kenapa-napa. Memang sebelumnya pas ulang tahun tuh habis demam. Tapi udah sembuh, badannya udah nggak pilek, udah nggak batuk, udah sembuh. Tapi lemes sampai dia tuh sekarang suka main Roblox ya, tahu nggak? Roblox ya. Yang main di game. Handphone itu biasanya tuh aku marah-marahin karena keseringan main handphone. Ini 3 hari handphone yang lagi dipegang. Cuma mau tidur gambar nggak gambar gitu. Ini gambar tuh Palestina, anak-anak kecil. Iya. Tuh gambarnya banyak banget ya dikumpulin. Tuh apa? Udah bareng-bareng sama anak Iya, Palestina sekarang. anak Palestina mah. Ada benderanya di gambar itu, semuanya masih aku simpan gambarnya. Cuma gambar tidur gitu aja. Yang banget makanya pas tahu dia lemes nih, kenapa sih gitu. Sampai sekolah kan kadang aku yang maksa harus sekolah ya, harus sekolah gitu, aku nggak boleh males. Ini terakhir itu hari Jumat, aku nanya gini, kamu sekolah nggak usah sekolah juga nggak apa-apa, sampai aku gituin hari Jumatnya. Karena saking lagi Karena lagi lemes lesu gitu. Kamu sekolah pulang sekolah yang biasanya main Roblox sama teman-temannya gitu.
ini tidur aja. Walaupun saya sudah tidak ada hubungan lagi sama Tamara, namun saya yakin dia sangat sedih. Mau bagaimanapun semua orang itu punya mental health yang harus dijaga. Apalagi seorang ibu yang baru saja kehilangan anaknya, gitu. Saya karena saya untuk membantu secara terbuka pun saya nggak bisa. Yang bisa saya sampaikan cuman saya membaca komen-komen, saya cuma minta sebelum ada ketetapan hukum, mohon teman-teman netizen supaya tidak mengambil langkah yang gegabah gitu. Atau sisi juga ya gitu dan mendoakan anak saya gitu. Nah, sebelum ada ketetapan hukum. Hanya sekedar ngejar konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Mau tahu cerita lebih dalam tentang selebriti dan public figure? Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi.com. Meski tengah dirundung duka, sebuah tekanan juga dirasakan oleh Tamara Tiasmara atas gunjingan yang selalu dilontarkan para netizen terhadap dirinya. Atas cobaan yang menerpa dirinya, tak banyak orang juga memberikan pembelaan terhadap Tamara, termasuk para sahabatnya yang akhirnya buka suara untuk membela sang kerabat yang selalu menjadi bulan-bulanan para warganet. Lantas, fakta-fakta apa saja yang diungkap para sahabat Tamara? Benarkah Tamara kini begitu terpukul atas apa yang dituduhkan para netizen kepadanya selama ini? Tamara pengen berada di posisi yang benar, gak mau main hakim sendiri kan. Maksudnya kalau biarpun menurut kita itu sangat wajar banget ya, seorang ibu yang kehilangan anaknya takut tapi ya udah semoga dia diberikan kekuatan juga, dan kan dia juga nggak sendiri karena teman-temannya juga semua bantuin dia gitu loh, semua baik. Nggak teror sih, kalau kita mah diancam aja kayak tenang udah gue catetin gitu. Di storynya temannya dia, teman kita juga. Jadi sebenarnya itu orang temannya kita juga, tapi temannya si YA juga. Terus dia bikin gitu kayak gue tim YA tenang aja, gue udah catetin orang yang kenal sama lo, temen lo, tapi dia nggak ngebelain lo gitu-gitu. Kayak ya lo yang dicatat sama seluruh warga Indonesia buat belain orang yang salah gitu. Kalau kita sih merasa yakin ada di pihak yang benar, dan kita pasti akan membela kebenaran. Kita akan kawal terus kasus ini, kita bantuin sahabat kita dengan sepenuhnya gitu kalau dia butuh apa-apa. Terus kalau misalnya emang ada terjadi apa-apa sama kita, amit-amit, ya kita tahu itu kenapa dan siapa. Ya pengennya sih hukuman mati ya, cuman kalau misalnya dia harus dimatiin juga kayaknya kita apa bedanya ya sama dia kalau kita sama-sama menghilangkan nyawa juga. Kayak ya udah kita pengennya dia selamanya aja di penjara gitu, sampai dia meninggal di penjara gitu. Karena kalau menurut Tamara sih dia nggak akan kuat juga ya lama-lama di penjara, karena dia udah biasa setiap hari party gitu. Dia tetap mau dilindungin aja sih sama dari Polda. Jadi ada orang yang diutus dari Polda gitu, dari ke Polsek untuk jagain rumahnya. Jadi ya takut, karena dia udah banyak banget dengar dari orang lain kalau ada ya beberapa pihak yang nggak terima aja gitu. Ya maksud aku kalau nggak terima ya lebih nggak terima mana anaknya yang hilang selamanya gitu loh. Sekarang ya tinggal bertanggung jawab aja lah apa yang udah dilakuin gitu kan. Semua orang juga udah lihat kalau misalnya itu bukan kelalaian ya, tapi itu berencana gitu. Wah langsung shock banget di awal lihat sama dia. Itu benar-benar kejam, benar-benar kayak binatang. Langsung kita ngomong kasar banget ya, misalnya gila. Karena emang kita bukan siapa-siapa yang bisa lihat CCTV-nya kan. Kedua orang tuanya juga harus menunggu gitu untuk melihat CCTV yang benar-benar udah benar-benar dipastikan polisi bahwa ini tidak diedit, tidak ada apapun gitu sama sekali, baru mereka bisa lihat. Nah, apalagi kita yang baru bisa lihat di media juga bahwa itu bentuknya seperti itu benar-benar udah bisa dibilang ya binatang sih. Makanya kemarin ada yang bilang itu fitnah, TV-nya fitnah gimana, itu udah dijadiin bahan bukti sama polisi kok fitnah. Itu udah jelas banget, lihat kanan kiri itu buat apa coba. Kalau ini sih menurut aku udah keterlaluan banget, karena ini anak kecil yang nggak bisa, yang nggak apple to apple kalau misalnya kita mau berlaku seperti itu gitu loh. Mungkin kalau kita orang dewasa kayak gitu bisa defense. Kalau ini kan anak kecil yang emang
masih kecil banget, berarti juga 6 tahun tuh badannya juga kecil gitu loh, kayak kasihan aja kalau digituin, kayak setega itu kah gitu. Makanya kita mah berharap dihukum seberat-beratnya, seadil-adilnya, karena kan kita tahu berenangnya sama siapa, terus tiba-tiba yang menemani itu emang dari awal belum pernah di-spill siapa kan gitu. Maksudnya kita sebagai temennya tahu dia berenang sama siapa, cuman emang kita juga nggak mau nge-spill. Terus tiba-tiba Instagramnya ganti-ganti nama gitu. Pertama ganti nama, terus hapus foto profile, hapus postingan. Ya udah, tapi di photos of view-nya itu masih ada foto-foto mereka yang di-tag sama orang-orang gitu loh, masih ada gitu. Jadi kayak ketahuan itu Instagram dia. Pas kita buka DM juga, oh ini DM gue sama orang itu gitu. Terus kayak ganti berapa kali gitu ya. Terus ya udah unfollow di situ. Dante itu anak sayangannya Tamara. Sampai hak asuh aja Tamara yang ambil, Tamara yang urus, Tamara banting tulang, kerja sendiri, ambil syutingan, padahal Dante masih pengen didampingi sama dia bela-belain kerja untuk siapa kalau bukan untuk anaknya, untuk dia sendiri. Enggak, Tamara itu sayang banget sama anaknya. Saya membantah kalau itu adalah kong kali kong atau memang sudah direncanakan atau pembunuhan berencana bersama pacarnya. Saya membantah itu semua. Dan satu hal lagi yang harus aku perjelas sama kalian semua, kenapa bisa secantik itu? Sekarang zaman era modern, semua foto kalau kualitasnya, misal kita foto terus kualitasnya tuh nggak terlalu bagus, misalkan foto di tempat gelap, itu bisa dipoles dengan filter. Nah kebetulan yang mengupload foto yang kelihatannya jadi cantik itu aslinya gak make upan, aslinya itu kusam. Dan kalau ada kata-kata kok bisa ya lagi berkabung, baru ditinggalkan beberapa hari tapi mukanya bisa senyum, masa di kamera harus memperlihatkan kesedihan. Tolong jangan bully lagi Tamara, please, kasihan orang lagi berkabung, tolong posisikan jadi Tamara. Jangan karena melihat upload dan foto yang kelihatannya bermake up itu semuanya dibantu dengan filter supaya lebih bagus dan jernih.